Lanit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan bunyi dan suara. Mungkin langsung saja untuk kelompok 1 dipersilahkan kepada Adrian yang akan mempresentasikan pertama. Persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk semua. Di sini saya akan menerangkan tentang bunyi dan suara. Boleh di slide selanjutnya, Teknika. Nah, bisa dilihat di sini ada pengertian bunyi. Menurut KBBI ya, di sini KBBI 1985, bunyi diartikan sebagai sesuatu yang kedengaran atau dapat didengar. Bunyi biasanya dibedakan dengan suara. Bunyi dihasilkan oleh benda atau binatang dan sebagainya. Suara dihasilkan oleh manusia. Jadi seperti itu ya perbandingannya. Suara bunyi dihasilkan oleh benda atau binatang dan suara dihasilkan oleh manusia. Bunyi adalah satu gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang dapat dirasakan oleh indera pendengar atau telinga. Jadi bunyi ya bisa diartikan sebagai suatu yang dapat didengar gitu oleh telinga. Seperti itu. Boleh dilanjut slide-nya. Ya. Sifat bunyi ya. Sifat bunyi. Di antaranya ada 4 sifat bunyi ya. Di sini yang pertama ada benda yang bergetar atau ada sumber bunyi. Jadi apabila tidak ada benda ya yang bergerak atau bergetar di sini, yaitu tidak akan ada bunyi gitu. Seperti contohnya apabila kita menjatuhkan suatu barang, misalkan ada suara kolotrak gitu atau apa ya. Nah, gitu itu teh adanya bunyi karena emang benda itu bergetar gitu atau bergerak. Misalkan turun panci kita dijatuhkan itu dari atas ke bawah gombrang. Nah, itu tuh suatu bentuk benda yang bergetar gitu. Jadi timbul bunyi. Terus yang kedua ada medium yang merambatkan bunyi melalui zat padat, cair atau gas. Nah, yang ketiga pendengar berada dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, jadi kalau kita di luar jangkauan sumber bunyi, misalkan bunyi yang dihasilkan tuh kan jaraknya sekian meter. Nah, kan kita jauh misalkan dari tempat sumber bunyi tersebut tidak akan terdengar. Nah, kita harus mendekati sumber bunyi tersebut agar terdengar. Nah, begitulah sifat bunyi agar dapat didengar oleh kita gitu. Keempat, ada frekuensi bunyi, termasuk ke dalam frekuensi yang dapat didengar oleh penerima bunyi. Frekuensi ada beragam frekuensi gitu ya, jenis gitu. Agar dapat didengar oleh kita, yaitu frekuensi bunyinya harus sefrekuensi frekuensi yang dapat diterima oleh kita. Seperti frekuensi kelelawar kan jenis suaranya tidak bisa didengar gitu oleh kita. Nah, jadi hanya yang satu frekuensi yang dapat didengar oleh kita. Mungkin seperti itu. Boleh dilanjut. Syarat disebut bunyi ya. Bisa dilihat di sini. Ada 4 juga ya di sini. Karena tidak semua yang terdengar itu disebut bunyi, maka dari itu bunyi dikategorikan harus memiliki syarat dan ketentuannya ya. Syarat disebut bunyi itu ada 4 di sini.
Satu yang pertama dikategorikan sebagai gelombang. Nah, apabila kita lihat gitu ya, bunyi itu memiliki gelombang seperti ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan gitu ya. Gelombang itu bisa dilihat itu di Google atau di pengertian bunyi ya. Di Google gitu banyak gambar macam gelombang gambar gitu ya. Terus yang kedua ada membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, ini dicontohkan sebagai kita misalkan sejak kecil ya suka misalkan aqua itu dipakai senar layangan gitu. Nah, senar layangan itu sebagai media perambatnya gitu. Nah, apabila tidak ada senar tersebut, suara yang dihasilkan tidak akan memantul antara gelas gelas dengan gelas lainnya gitu. Nah, media rambatnya itu. Terus dicontohkan lagi sebagai gitar mungkinnya media rambatnya kan misalkan senar gitu atau apa banyak gitu ya. Nah, yang ketiga cepat rambat dipengaruhi oleh medium perambatannya. Misalkan medium perambatannya itu air gitu atau misalkan benda padat, benda cair. Nah, itu tuh beda gitu perambatannya semakin bagus misalkan medium perambatannya sebagus pula bunyi yang dihasilkan gitu ya. Terus yang keempat dapat mengalami resonansi dan pemantulan. Jadi resonansi dan pemantulan ini seperti kita kalau di gunung gitu ya berteriak tentang mungkin, nah itu tuh kan mantul. Nah itu disebut bunyi gitu. Ya lanjut. Jenis bunyi ya. Jenis bunyi di sini bisa kita lihat ada dua ya. Yang satu kerapatan partikel medium perambatannya. Terus yang kedua ada suhu medium perambatannya. Nah, kalau dilihat dari gelombang bunyinya yang tadi ya, itu akan terlihat bagaimana kerapatan partikel medium perambatannya. Seperti misalkan partikel di sini medium perambatannya bagus, misalkan ya benda padat. Nah, partikelnya pun bagus gitu untuk menimbulkan jenis bunyinya. Nah, yang kedua suhu medium perambatannya. Suhu pun mempengaruhi hasil suara yang dihasilkan gitu. Ketika suhu dingin mungkin suara akan sedikit terdengar kecil dan ketika panas mungkin suara akan lebih nyaring gitu. Terus nah ini ya. Terus yang di sini ada resonansi dan pemantulan bunyi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran dan dari benda lain sebagai apa ini? Sebagai pemicunya ya. Sini bisa dilihat resonansi dan pemantulan bunyi. Nah, terus ada pemantulan adalah peristiwa dikembalikannya gelombang bunyi ke arah data karena menabrak bidang pantul tertentu. Mungkin ya banyak artinya, tapi ini diambil dari berbagai macam pengertian gitu ya. Nah, di sini resonansi yaitu ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran dari benda lain sebagai pemicunya. Nah, resonansi akan terjadi apabila misalkan nih ada dua benda, yang satu benda mati, yang satu misalkan ya pemicunya. Nah,
kita misalkan dicontoh lah gendang. Kita kan gendang itu kan benda mati, apabila kita ditabok misalkan dipukul akan bunyi. Nah, itu disebutnya resonansi ya. Jadi ada apa suara yang dihasilkan gitu, beledak gitu, bentung-bentung. Nah, itu tuh ada resonansi di dalam peristiwa tersebut ya. Dan B terus ada pemantulan bunyi ke arah karena menabrak bidang partikel tertentu. Misalkan gitar, kan gitar tuh ada penahan ya, penahan suaranya yang kayak bolong di tengah tuh. Nah, itu tuh supaya suaranya terdengar nyaring dibuatlah seperti itu. Lubang di tengah tersebut. Tekan si suara tuh kan mantul tuh. Terus dikumpul di tengah gitar tersebut. Nah, ketika suara tersebut gitar tersebut apa senar tersebut dipetik, suara yang dihasilkan pun terasa bergema gitu bagus. Itu seperti contohnya ya. Ya mungkin dilanjut. Cukup? Cukup segitu ya. Ya mungkin Ya. sekian dari saya, maaf banyak kurang dan eh, dengan segala kesilapan saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok. Sekian dari saya. Warahmatullahi taala. Terima kasih kepada langsung saja. Langsung ke materi kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Adrian. Sekarang macam dan jenis bunyi. Yang pertama ada bunyi ultrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan yang ketiga bunyi infrasonik. Nah, ini adalah macam-macam jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, yang pertama bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh beberapa hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba. Namun bunyi ini juga dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal. Contohnya seperti pengukuran kedalaman laut dan pemeriksaan USG pada bidang kesehatan. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia dan banyak makhluk hidup lainnya. Nah, jadi untuk bunyi audiosonik ini frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini baru bisa didengar oleh kemampuan telinga pendengaran manusia. Yang ketiga, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Beberapa hewan yang mempunyai kemampuan untuk mendengar bunyi ini antara lain anjing, laba-laba, dan jangkrik. Jadi manusia itu tidak dapat mendengar bunyi yang di bawah 20 Hz dan di atas 20.000 Hz. Kalau di bawah 20 Hz tidak akan terdengar gitu. Nah, sedangkan di atas 20.000 Hz terdengar oleh manusia namun bising, akan menyebabkan kebisingan. Dan jika itu didengar oleh manusia dalam jangka waktu yang panjang dan lama, nah itu akan dapat menyebabkan ketulian pada telinga manusia. Jadi manusia tidak dapat mendengar bunyi tersebut karena itu akan membuat kebisingan. Sedangkan yang di bawah 20 Hz itu tidak terdengar oleh manusia. Nah, untuk tahu bagaimana berapa frekuensi bunyi itu ada alat ukurnya. Nah, untuk alat ukurnya saya lupa namanya ya. Nanti bisa dicari di HP masing-masing, di googling sama Google. Nah, seperti itu. Jadi bunyi itu berdasarkan frekuensinya ada 3 ya. Ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Mungkin segitu untuk macam dan jenis bunyi. Sekarang bisa dilanjut ke selanjutnya teh. Nah, baik, selanjutnya bagian G, proses terjadinya bunyi dan alat ucap. Nah, jadi bunyi itu tidak datang dari kosong. Pastinya bunyi akan terjadi beserta adanya penyebab. Nah,
Ada 3 penyebab yang sempurna terjadinya bunyi, diantaranya sumber daya, benda yang bergetar, dan resonansi ruang. Nah, adapun sumber energi yang berperan dalam kekuatan, gerakan, ketukan yang menyebabkan gerakan sesuatu dan getarannya. Benda yang bergetar seperti sesuatu yang bergetar karena adanya gerakan atau pukulan yang menyebar atau terbawa. Jadi resonansi ruang adalah pusat suara dari benda yang bergetar dan itu yang membuat suara terdengar. Nah, langsung saja ke contohnya. Contoh terjadinya suara seperti kita saat memainkan gitar. Nah, ketika kita memetik, nah petikan tersebut adalah sumber dayanya. Jadi sumber daya dari bunyi gitar itu adalah ketika kita memetik. Nah, itu sumber dayanya, sumber tenaga, sumber energi. Terus untuk benda yang bergetarnya itu ketika kita memetik, senar itu bergetar. Nah, itu benda yang bergetar. Senar itu bergetar, kemudian getarannya itu masuk ke ruang gitar atau lubang gitar tersebut di dalam. Nah, itu terkumpul di situ sehingga membuat suara terdengar, suara getaran senar tersebut terdengar. Nah, itu. Jadi ketika kita memainkan gitar, begitulah proses terjadinya suara gitar tersebut. Nah, untuk proses membentuk dan mengucapkan bunyi berlangsung dalam suatu kontinum. Menurut analisis bunyi fungsional, arus bunyi yang kontinum tersebut bisa dikategorisasikan berdasarkan segmen tertentu. Walaupun demikian, ada pula bunyi yang tidak dapat dikategorikan menjadi segmen-segmen tertentu yang disebut bunyi suprasegmental. Oleh sebab itu, bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 2, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan alat ucap. Nah, sedangkan bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasi. Nah, jadi bunyi suprasegmental itu dihasilkan ketika bunyi segmental terjadi, seperti intonasi. Jadi bunyi suprasegmental itu seperti intonasi, pitch, atau nada yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, itu terjadi ketika bunyi segmental terjadi. Sedangkan bunyi segmental itu bisa dihasilkan tersendiri gitu, bisa segmentasi. Nah, seperti itu. Alat ucap pada manusia itu adalah organ bagian atas dari pangkal tenggorok. Di pangkal tenggorok gitu yang dihasilkan oleh pita suara. Nah, alat ucap secara umum sebagai berikut: bibir bagian luar, bagian dalam, gigi, gusi, bagian atas gusi, langit-langit keras, bagian depan, langit-langit keras, anak tekak, rongga kerongkongan, dan lain-lain, bisa dilihat di buku ya. Nah, itu adalah alat ucap pada manusia secara umum. Nah, seperti itu. Dan proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besar terbagi atas 4 macam, yakni yang pertama proses keluarnya bunyi dari paru-paru, proses fonasi yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan, yang ketiga proses artikulasi yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator, dan yang keempat proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Nah, itu ya, itu untuk G, proses terjadinya suara dan alat ucap. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya terjadinya suara itu. Penyebabnya itu harus ada sumber daya, benda yang bergetar, dan resonansi ruang. Nah, untuk alat ucap bisa dicek ya di buku masing-masing nanti. Untuk selanjutnya bisa dilanjut ya. Nah, H, perbedaan suara pada manusia. Jadi suara yang diucapkan oleh manusia itu bervariasi antara mereka dan derajat lapisannya. Hal ini karena manusia memiliki kemampuan lapisan pengaturan suara yang bervariasi antara satu sama lain.
Jadi hal ini tuh memungkinkan ke manusia untuk menyesuaikan tingkat getaran masing-masing gitu, tingkat kegetaran vibra vokal masing-masing. Nah gitu. Jadi kalau di manusia itu suaranya berbeda-beda sesuai karakteristik. Jadi manusia itu mampu mengurangi atau menambahkan gitu stres, karena jika tegangan meningkat maka getaran meningkat, dan jika getaran menurun berkurang maka getaran pun ikut menurun dengan lapisan suara dan derajatnya pun menurun. Menjadi kemampuan manusia untuk menyesuaikan lapisan suara dipengaruhi keadaan autonomi akustik yang sangat berbeda antara wanita dan pria, anak-anak dengan orang dewasa. Nah, jadi jelas ya karakteristik suara pada manusia itu berbeda gitu ya. Namun bisa juga yang menirukan suara orang lain gitu ya, dengan mengatur vibrator vokal masing-masing gitu. Dapat itu meniru bahkan hampir sama gitu. Jadi karakteristik usia, nah itu sangat mempengaruhi pada suara ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa dapat disampaikan itu yang perbedaan manusia. Mungkin sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya Azminar Faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk materi ketiga, Saudara Azmi. Kurang fokus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan presentasi sahabat-sahabat saya yang terhormat Ibu dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi dan bahasa. Sebelumnya, apa itu bunyi dan bahasa? Sebelum masuk ke pembahasan bunyi dan bahasa, manusia kan merupakan makhluk sosial yang butuh atau perlu berinteraksi dengan sesamanya, dengan orang lain. Bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan baik dalam bersosial dengan sesama? Tentunya tanpa menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Tentunya apabila manusia ingin berinteraksi dengan baik, bersosial dengan sesama, maka harus menggunakan bahasa yang baik yang dapat dipahami agar proses berinteraksi sosial pun bisa berjalan dengan baik. Lalu apa itu bahasa? Bahasa menurut KBBI ya ini merupakan sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Apa itu arbitrer? Ini ada agak bahasanya, sahabat. Arbitrer itu dapat diartikan sebagai tidak menetap, berubah-ubah semaunya, yang penting dapat dipahami. Dari sini pun sudah dapat dipahami dari definisi bahasa tersebut bahwa bahasa itu untuk digunakan oleh suatu masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan juga untuk mengidentifikasi diri. Kemudian ada definisi bahasa menurut Firda Laksana, yaitu merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dari dua definisi tersebut sudah dapat kita petik suatu kesimpulan bahwa bahasa itu ya untuk berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, tentunya dengan menggunakan definisi yang baik yang dapat dipahami oleh si pembicara dan yang juga. Kemudian ahli bahasa juga ada yang memberikan definisi bahasa itu sebagai aswatun yu'biru biha kulla qaumin an a'radihim. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh setiap kelompok masyarakat untuk menyampaikan maksud mereka. Lanjut ke fungsi bahasa. Ya, dari definisi bahasa tersebut sudah dapat dipahami bahwa bahasa bahwa bahasa merupakan suatu bunyi yang digunakan suatu kelompok masyarakat dalam berkomunikasi, menyampaikan keinginan maksud mereka kepada orang lain. Fungsi bahasa itu
fungsi bahasa di sini menurut Yakub di antaranya yang pertama, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan ya, dapat dipahami. Jadi bahasa fungsi utamanya untuk komunikasi atau alat Buah sirna. berinteraksi berkomunikasi baik. Kalau nggak menggunakan bahasa yang baik, nggak ada bahasa, nggak bakalan bisa. Kemudian bahasa yang kedua, bahasa sebagai alat untuk meningkatkan pola pikir kecerdasan. Bahasa pun sahabat semuanya bisa meningkatkan, menambah pola pikir kecerdasan kita. Jadi sebaiknya bagusnya kita tidak hanya dapat menguasai satu bahasa, tapi bahasa-bahasa asing juga harus kita kuasai agar dapatkan dengan menambah kosakata-kosakata, vocabulary, mufradat, itu bisa mengembangkan, meningkatkan kecerdasan kita, pengetahuan kita semakin menambah, bisa berbicara lain juga, terus tidak akan ketipu gitu kalau kita berinteraksi, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, kalau kita bisa menggunakan bahasa asing tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa berfungsi sebagai pemerkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Dengan bahasa bisa menumbuhkan gitu, menimbulkan rasa nasionalisme sesama, patriotisme. Bukan hanya itu saja, jadi dengan bahasa juga bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya. Apabila bahasanya baik, dapat dipahami, indah gitu, didengarnya sama yang lain. Tapi kalau bahasanya tidak baik, tidak dapat dipahami, tidak indah gitu, ya rasa nasionalisme dan patriotisme pun tidak akan terjalin, tidak akan timbul. Kemudian lanjut yang keempat, dengan bahasa rasa persaudaraan akan terjalin, terutama ketika kita berada di daerah yang tidak menggunakan bahasa ibu kita. Tentu sahabat semuanya, dengan bahasa kita bisa mempererat, menjalin silaturahim. Bahkan dengan bahasa kita bisa menambah jaringan luas persahabatan, pertemanan, bahkan dengan orang asing pun bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa asing gitu. Ya, jadi tidak hanya satu bahasa yang dapat kita kuasai bagusnya, tapi beberapa bahasa juga agar jaringan pertemanan, silaturahim kita semakin luas dengan menggunakan bahasa. Kemudian lanjut ya pokoknya sahabat Nita. Di sini ada pembicara audio. Sebelumnya ada pertanyaan. Apakah setiap suara yang diucapkan yaitu dikatakan sebagai bahasa? Kalau menurut saya pribadi, setiap suara yang diucapkan oleh Indonesia itu tidak bisa Terima kasih kepada para pemateri. Semoga bermanfaat bagi mereka kita semua. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.